Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas modul 3.1. Eksplorasi konsep, prinsip-prinsip pengambilan keputusan, kasus Ibu Guru Tati. Dengan saya, Vini Taurus Saumi Ekanali SPD, CGP Angkatan 2 Kabupaten Cianjur. Dengan teman sejawat, Pak Asep Barhoya SPD. Berikut adalah kasus dari Ibu Guru Tati. Ibu Guru Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruang kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid yang takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan, kelas 5, sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandang keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi, di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Berikut rekaman audio hasil wawancara dengan teman sejawat. Assalamualaikum Pak Asep, bagaimana pendapat Bapak setelah membaca kasus dari Ibu Guru Tati? Apa yang akan Bapak lakukan jika Bapak pada saat itu sebagai guru di sebelah kelas dari kelas Ibu Tati dan melihat murid di luar yang berlutut di bawah teriknya sinar matahari, sedangkan Ibu Tati tidak menghiraukan dan melanjutkan pembelajarannya di kelas? Apa yang akan Bapak lakukan, Tak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ketika kita melihat kasus seorang anak yang sedang menangis di depan kelas dan di bawah terik matahari, yang kebetulan ada seorang guru juga di kelas tersebut, yaitu Guru Tati. Tentu saja kita sebagai seorang guru yang kebetulan ada di tidak jauh dari tempat itu, mencoba berusaha mencari apa yang sebenarnya terjadi. Misal dengan cara langsung menanyakan kepada anak tersebut, atau bisa meminta izin kepada guru yang bersangkutan untuk menanyakan apa masalahnya. Walaupun itu mungkin bukan wewenang kita terhadap kelas tersebut. Akan tetapi, karena melihat kejadiannya ada beberapa anak yang sedang belajar di kelas teralihkan perhatiannya oleh anak yang menangis tersebut, dan tidak menutup kemungkinan anak-anak yang di kelas lain pun pasti merasakan hal yang sama, dan otomatis pembelajaran di kelas akan terganggu karena fokus anak-anak akan teralihkan. Kemudian ketika sudah tahu apa masalahnya, mungkin alangkah baiknya untuk membawa anak tersebut ke ruang BK dan dibicarakan secara baik-baik dan dicarikan solusinya, tentunya dengan guru yang bersangkutan. Kalaupun itu masalahnya tentang pemberian sanksi yang melanggar peraturan sekolah,
Carilah sanksi yang sekiranya membuat anak ada efek jera dan tentunya berubah ke arah yang lebih baik. Jadi di sini Pak Asep akan menginstruksi ya Pak ya, dan mengajar mengobrol Ibu Tati kenapa hal itu bisa terjadi, mencari sebab dari masalahnya. Apa sih yang mendorong Bapak melakukan hal seperti itu Pak? Apakah Bapak itu kasihan terhadap anaknya, murid yang yang terlihat berjongkok di luar, di atas batu, di bawah terik sinar matahari, ataukah Bapak ada sesuatu yang lain Pak yang mendorong Bapak untuk melakukan hal seperti itu Pak? Ya, mungkin saya akan berusaha menginterupsi pada kasus tersebut, karena secara tidak langsung ketika saya berada di tempat tersebut, otomatis kan pembelajaran juga terganggu. Ya, terlepas dari kasihan atau tidaknya, mungkin itu kembali lagi ke apa yang dia lakukan atau peraturan yang dia langgar. Tapi kalau misalkan dilihat dari waktunya atau gimana, mungkin sedikit kasihan juga kalau misalkan sanksinya terasa berlebihan. Tapi itu saya kan tidak mengetahui masalahnya, itu pokok masalahnya seperti apa. Makanya tapi di sini saya akan berusaha menginterupsi masalahnya seperti apa. Dan terkait dengan wewenang di sini kan Pak Asep hanya guru yang berada di kelas sebelah, sedangkan yang paling berwenang pada saat itu adalah Bu Tati sendiri, karena murid yang berada di luar itu adalah murid kelas yang sedang diajar oleh Ibu Tati. Nah, bagaimana itu Pak? Terkait wewenang, dalam hal ini memang benar Bu Tati sangat berwenang dalam kelasnya, tetapi saya akan berusaha berbicara antar guru. Ya, salah satunya mungkin memberi masukan atau semacam pembicaraan antar guru, salah satunya dengan cara membawa anak tersebut ke ruang BP dan mendampingi dengan guru BP PBK. Jadi supaya anak tersebut tidak dibiarkan menangis di luar kelas, karena itu tadi itu akan mengalihkan perhatian anak-anak yang berada di dalam kelas yang sedang belajar. Mungkin itu Bu Bini. Ya, terima kasih Pak Asep. Mungkin nanti jika suatu hari kasus ini terjadi di sekolah kita sebagai guru tentunya harus bisa mengambil keputusan yang bijaksana, keputusan yang bertanggung jawab nantinya. Apakah seperti itu? Ya, sama-sama Bu Pini. Ya, kurang lebih seperti itu, saya setuju dengan Bu Pini. Ya, kedisiplinan memang perlu kita terapkan, tapi dengan cara kita memperhatikan keputusan-keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Terima kasih Bu Pini. Ya, terima kasih Pak Asep atas waktunya. Diskusi kita kali ini sungguh luar biasa Pak. Kita bisa mengambil kesimpulan dari masalah Ibu Tati bahwa mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran itu tentunya keputusan yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Sekali lagi terima kasih Pak Asep atas waktunya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia maju.